إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempatan untuk hidup sampai saat ini, memberikan kita berbagai macam nikmat, dan nikmat yang paling tinggi adalah nikmatul Islam, nikmat di atas hidayah. Salawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnahnya hingga akhir zaman. Dalam khutbah kali ini kami akan mengambil sebuah tema, yaitu seorang muslim tidak akan pernah mengucapkan kata selamat terhadap perayaan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim yang bertauhid, yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, haruslah memiliki sifat wala dan bara, loyalitas terhadap Islam dan orang-orang Islam, dan berlepas diri dari kekafiran dan budaya kafir dan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Namun amat disayangkan di zaman ini banyak orang yang dianggap sebagai tokoh masyarakat, seakan-akan menjadi pahlawan, memimpin hebat, lantas mereka mengucapkan selamat Natal kepada umat Nasara tanpa disadari hal tersebut telah merusak akidahnya sendiri dan merusak akidah kaum muslimin. Tentu ini melanggar tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, Natal adalah sebuah perayaan kelahiran Yesus Kristus Nabi Isa alaihissalam, yang dalam pandangan umat Nasrani saat ini ia adalah anak Tuhan dan Tuhan anak, serta meyakini ajaran Trinitas. Lalu bagaimana bisa seorang muslim yang jelas berbeda pemahamannya mengenai Nabi Isa alaihissalam, mereka mendoakan kaum Kristen keselamatan atas apa yang mereka pahami tadi, padahal dengan tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 72, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal masih ibnu Maryam wa qala al-masih ya bani Israil u'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar
wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguh telah kafir orang-orang yang telah mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Isa bin Maryam. Maka Isa bin Maryam mengatakan, wahai Bani Israel, sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Dia adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, haramkan baginya surga dan tempatnya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Jadi sekiranya ada umat Islam yang berkata selamat hari Natal, berarti dia menganggap bahwa Yesus itu memang benar lahir pada tanggal 25 Desember sebagai anak Tuhan, dan jelaslah ini adalah haram karena telah merusak akidah Islam. Lalu mengapa tidak boleh mengucapkan selamat terhadap perayaan orang-orang kafir? Yang pertama, Natal bukanlah perayaan umat Islam. Hari besar Islam hanyalah dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Perayaan Natal, kelahiran Isa menurut Nasrani, bukan perayaan umat Islam, dan Islam tidak pernah menjadikan hari lahir Nabi sebagai hari besar. Kemudian yang kedua, sejarah Natal yang sebenarnya adalah berasal dari ritual penyembahan berhala-berhala. Perintah untuk menyelenggarakan peringatan Natal tidak ada dalam Bible, dan Nabi Isa tidak pernah memberikan contoh ataupun memerintahkan pada muridnya untuk menyelenggarakan peringatan kelahirannya. Perayaan Natal baru masuk dalam ajaran Kristen Katolik pada abad keempat Masehi, dan peringatan ini pun berasal dari upacara adat masyarakat yang menyembah berhala, di mana kita ketahui bahwa pada abad 1 sampai ke 4 Masehi dunia masih dikuasai oleh Imperium Romawi yang paganis politisme, ketika Konstantin dan rakyat Romawi menjadi penganut agama Katolik. Mereka tidak mampu meninggalkan adat kebiasaan mereka atau kebudayaan mereka, apalagi terhadap pesta rakyat untuk memperingati hari Sandai, yaitu hari kelahiran Dewa Matahari pada tanggal 25 Desember. Jika Natal berasal dari ritual penyembahan berhala, apakah pantas seorang Muslim yang memiliki prinsip tauhid menyetujui perayaan tersebut dengan ucapan selamat? Maka ini sangat tidak pantas. Kemudian yang ketiga, mengucapkan selamat Natal termasuk loyal pada orang-orang kafir. Islam memiliki prinsip wala dan bara, yaitu loyal pada orang-orang Islam dan tidak mendukung orang-orang kafir. Termasuk bentuk dukungan dan loyal pada orang kafir adalah mengucapkan selamat Natal. Inilah yang dikatakan oleh para ulama. Larangan loyal pada orang kafir menjadi prinsip bagi Nabi Allah Ibrahim, sebagaimana yang telah disebutkan dalam ayat yang mengatakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Nabi Allah Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu, daripada apa yang kamu sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami ingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya, sampai kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 4. Bahkan Ibnu Hazm telah menukil adanya ijma' kesepakatan para ulama bahwa loyal atau wala pada orang-orang kafir
adalah suatu yang diharamkan. Kemudian yang keempat, mengucapkan selamat Natal hukumnya haram berdasarkan ijma' atau kesepakatan para ulama. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan, adapun memberi ucapan selamat pada syiar-syiar kekufuran yang khusus bagi orang-orang kafir seperti mengucapkan selamat Natal adalah suatu yang diharamkan berdasarkan ijma' kesepakatan para ulama. Kalau memang orang yang mengucapkan hal ini bisa selamat dari kekafiran, namun dia tidak akan lolos dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan selamat hari raya seperti ini pada mereka sama saja dengan kita mengucapkan selamat atas sujud yang mereka lakukan pada salib-salib. Bahkan perbuatan ini lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ucapan selamat seperti ini lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding seseorang memberikan ucapan selamat pada orang-orang yang minum minuman keras, membunuh jiwa, berzina, atau ucapan-ucapan selamat pada maksiat-maksiat yang lainnya. Kemudian yang kelima, tidak diperbolehkan mendahulukan atau mengucapkan salam pada non-muslim atau orang kafir. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Janganlah kalian memulai salam kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Hadis riwayat al-Imam Muslim. Mengucapkan selamat Natal itu sama halnya dengan mengucapkan salam, karena salam itu berarti mendoakan selamat bagi mereka. Hadis ini sudah secara jelas melarang mengucapkan selamat Natal pada orang-orang Nasara. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulih al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim diperintahkan menjauhi perayaan non-muslim, bukan malah memeriahkan dan mengucapkan selamat kepada mereka. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, tidak boleh kaum muslimin menghadiri perayaan non-muslim dengan sepakat para ulama atau atas kesepakatan para ulama. Hal ini telah ditegaskan oleh para fuqaha dalam kitab-kitab mereka. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, la tadkhulu 'alal musyrikin fi kanaisihim yawma 'idihim fa inna suhtata tanzilu 'alaihim. Janganlah kalian masuk pada non-muslim di gereja-gereja mereka saat perayaan mereka, karena saat itu sedang turun murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Umar bin Al-Khattab mengatakan, ijtanibu a'da Allah fi a'yadihim. Jauhilah musuh-musuh Allah di perayaan-perayaan mereka. Suatu kekhawatiran yang sangat besar bahkan telah berlalu pada setiap akhir tahun dan awal bulan Masehi, Desember dan Januari, kerap terjadi musibah di berbagai penjuru dunia. Bahkan di negara kita Indonesia yang tercinta ini, tsunami, gempa bumi, gunung meletus, banjir, angin yang kencang, bumi yang ditenggelamkan dan lain-lain. Bagaimana tidak? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qalu ittakhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah
memiliki anak. Sesungguhnya kalian telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan kalian tersebut, dan bumi belah dan gunung-gunung runtuh karena mereka mendakwakan Allah yang Maha Pemurah memiliki anak, dan tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah untuk memiliki anak. Maka kaum muslimin harus berhati-hati, karena bisa jadi suatu kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sadar kita ucapkan, namun hal tersebut akan melemparkan kita ke dalam neraka Jahannam sejauh ufuk timur dan barat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nar ab'ada ma mimma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba berbicara satu kalimat yang tidak dipikirkannya bisa membuatnya tergelincir ke dalam neraka Jahannam yang jaraknya lebih jauh dibandingkan jarak antara timur dan barat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.